Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Yodi selaku penanggung jawab objek praktikum ekologi hewan untuk objek yang pertama yaitu objek pengenalan alat dan pengukuran faktor lingkungan. Sebagai pengantar praktikum, seperti yang kita ketahui dalam studi ekologi dikenal faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keadaan organisme di alam, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Untuk faktor abiotik dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Untuk faktor fisik, itu ada temperatur udara, temperatur perairan, kelembapan udara, intensitas cahaya, kecepatan angin, penguapan air, kekeruan air, komposisi substrat, dan kecepatan arus. Sedangkan untuk faktor kimia itu meliputi salinitas, pH perairan, pH tanah, DO atau dissolved oxygen, BOD atau biological oxygen demand, dan COD atau chemical oxygen demand. Dari tiga medium yang ada di alam yaitu air, darat, dan udara, ada yang parameternya sama dan ada juga yang khusus untuk medium maupun habitat tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Dalam praktikum maupun penelitian mengenai ekologi, pengumpulan data telah banyak melibatkan pengukuran. Pengukuran cuplikan tersebut biasanya melibatkan alat-alat tertentu. Supaya alat yang kita gunakan dapat mengukur dengan benar sehingga diperoleh data yang representatif, maka alat yang digunakan harus dikenali dan diketahui prosedur operasinya. Alat-alat yang digunakan dalam ekologi mempunyai fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan alat-alat yang meliputi fungsi atau kegunaan alat, cara pemakaian, serta prinsip kerjanya. Sehingga ketika praktikum maupun penelitian di lapangan, mahasiswa mampu menggunakan alat-alat tersebut dengan benar dan tepat. Kesesuaian dan cara pemakaian alat akan sangat berpengaruh pada data yang diambil nantinya. Untuk praktikum kali ini, kita akan membaginya menjadi 4 posko atau 4 sub-objek. Yaitu yang pertama, posko 1 itu mengenai pengenalan alat ukur faktor lingkungan. Kemudian posko kedua itu alat sampling biota perairan. Posko ketiga mengenai alat sampling biota tanah. Serta posko 4 itu pengukuran oksigen terlarut atau dissolved oxygen. Kita akan melakukan pengenalan alat untuk alat ukur untuk faktor fisik lingkungan. Biasa dalam studi ekologi untuk faktor lingkungan itu sendiri yang diukur adalah suhu, intensitas cahaya, kemudian kejernihan atau salinitas air, kemudian ada kecepatan angin dan kelembapan udara serta kecepatan pengampan. Untuk alat untuk ukur suhu lingkungan itu kita bisa menggunakan termometer. Termometer yang digunakan tuh bisa termometer biasa seperti ini. Kemudian ada termometer maksimum minimum. Untuk prinsip kerja dari termometer itu sendiri dengan menggunakan pemuaian dari cairan yang ada di dalam termometer ini untuk melihat seberapa besarnya kenaikan suhu. Kalau untuk termometer biasa, cara menggunakannya kalau untuk mengukur suhu udara itu dengan menggantungkan termometernya ke misalkan pohon atau sebagainya. Dan catatan tangan kita tidak boleh memegang bagian ujung termometer ini karena akan mempengaruhi pengukuran suhunya nanti. Kemudian untuk termometer maksimum minimum di alatnya itu terdapat 2 termometer. Ini merupakan termometer minimum, yaitu untuk melihat suhu minimum pada suatu waktu, dan ini termometer maksimum untuk melihat suhu maksimum di suatu lingkungan tersebut. Jadi untuk penggunaannya itu tinggal digantungkan saja ke suatu misalkan kayak pohon atau sebagainya. Kemudian nanti dilihat seberapa besar suhu maksimum dan minimum pada suatu waktunya nanti.
So kalau di sini nanti dilihatnya itu ada bagian yang berwarna birunya ini di atasnya itu. Kita akan melakukan pengukuran faktor lingkungan dari tanah tersebut. Jadi di sini kita akan menggunakan termometer. Untuk tanah ini yang digunakan adalah soil thermometer. Jadi untuk soil thermometer ini prinsip kerjanya sama seperti termometer biasa. Namun pada bagian desain dari termometer ini terbuat dari tembaga pada bagian penutupnya, dan pada bagian atas ini terbuat dari karet. Jadi untuk cara pemakaiannya itu pertama kita tancapkan pada bagian ujung termometer ini. Jadi di sini dibuat desain dari bagian tembaga supaya pada saat penangkapan ke permukaan tanah itu tidak patah. Oke, mungkin seperti ini. Oke, setelah ditancapkan, kita nanti beberapa saat. Setelah beberapa saat, kemudian termometer ini kita tarik. Untuk menariknya kita tarik pada bagian ujung ini. Diusahakan jangan sampai menyentuh bagian tembakannya, karena itu juga akan berpengaruh pada suhu dari tubuh kita yang akan terukur oleh termometer tersebut. Oke, setelah itu kita lihat untuk di sini yang terukur adalah sebesar 34 derajat Celcius. Selanjutnya itu alat untuk pengukuran kecepatan angin, itu kita menggunakan anemometer. Seperti ini alatnya. Di anemometer ini di sininya terdapat skala yang menunjukkan seberapa besar kecepatan angin tersebut jika baling-baling yang di sini itu terputar karena angin. Selanjutnya itu alat untuk mengukur intensitas cahaya. Di sini kita menggunakan alat itu bernama luxmeter. Seperti ini alatnya. Luxmeter ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ini merupakan reseptor cahayanya, dan ini merupakan panel tempat kita melihat seberapa besar intensitas cahayanya. Untuk menggunakannya itu di sini ada beberapa range, itu ada 0 sampai 1999, kemudian ada range yang 2000 sampai mendekati 20.000. Kemudian di sini ada yang terakhirnya itu range antara 20.000 sampai 50.000. Range ini gunanya untuk melihat seberapa besar cahaya yang bisa nanti terukur di panelnya ini sendiri. Untuk menggunakannya itu tinggal kita hidupkan luxmeternya. Kemudian untuk kalibrasinya itu kita menggunakan range yang terkecil, yaitu 0 sampai 2000. Setelah itu alat ini yang reseptornya cahayanya ini kita letakkan di sumber cahaya. Kemudian nantinya di sini akan terlihat berapa intensitas cahaya yang terukur. Jika misalkan ingin menaikkan range-nya, bisa langsung dinaikkan seperti ini untuk melihat seberapa besar nanti intensitas cahayanya. Selanjutnya itu alat untuk mengukur kelembapan udara. Untuk mengukur kelembapan udara itu sendiri kita menggunakan alat bernama sling psychrometer. Alatnya seperti ini. Sling psychrometer ini terdiri atas termometer kering yang di atas dan termometer basah. Kemudian di sini ada untuk tempat untuk meletakkan air atau aquades, serta ini pegangannya. Untuk mengukur kelembapan udara itu sendiri, kita melihat berapa skala yang ditunjuk oleh air raksa yang ada di termometer basahnya itu sendiri. Untuk penggunaannya, alatnya diputar dengan kencang seperti ini selama 2 menit, dengan perkiraan itu selama 1 detik itu ada 3 kali putaran. Selanjutnya itu ada kertas pH. Di sini kertas pH ini fungsinya untuk mengukur pH atau derajat keasaman dari suatu perairan atau sampel perairan yang kita ambil di wilayah yang kita kaji ekologinya. Untuk penggunaannya itu sendiri, kertas pH ini kita celupkan di sampel air yang sudah diambil, kemudian dilihat perubahan warnanya. Dan untuk perubahan warnanya itu sendiri
bisa kita lihat di sini nanti dibandingkan di yang di warna-warna yang ada terdapat di tempatnya ini. Selanjutnya kita mengukur salinitas air dengan menggunakan alat bernama salinometer, atau bisa disebut juga ini alatnya bernama refraktometer. Untuk menggunakan alat ini kita cukup dengan meneteskan air di bagian yang berwarna biru ini. Ini nanti ada skalanya. Kemudian kita ratakan airnya di sini. Setelah itu ditutup dan kita melihat dari lubangnya ini, dari lensa yang ini ke arah sumber cahaya. Nanti di dalam sini nanti bisa dilihat skala-skalanya yang menunjukkan seberapa besar salinitas dari air sampel yang kita letakkan di sini. Untuk pengukuran kecepatan arus air dengan cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan benda yang mengapung di air, contohnya seperti gabus. Nah, nantinya benda ini akan diikat dengan menggunakan tali seperti tali rafia, dan nantinya akan dilepaskan di permukaan air dan akan bergerak di permukaan air sesuai dengan aliran air. Pengukuran kecepatan arus air ini didasarkan pada jarak yang ditempuh oleh benda terapung tadi per satuan waktu. Kemudian pengukuran kecepatan arus air dengan alat yang terapung hanya akan memberikan informasi kecepatan arus air pada permukaannya saja. Selain itu, untuk penggunaan cara yang sederhana ini, angin juga akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran, sehingganya hasil yang menggunakan cara yang sederhana ini tentunya tidak seakurat dengan penggunaan alat yang khusus seperti current meter. Untuk memperkecil kesalahan akibat pengaruh angin ini, maka kalau untuk mengukur arus air dengan benda terapung, dipilih benda yang ringan dan tidak begitu besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat khusus yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus air. Alat ini dinamakan dengan current meter. Untuk alatnya itu seperti ini. Nah, current meter ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama itu ada komponen baling-baling yang nantinya akan diletakkan di dalam air, dan arus air akan menggerakkan baling-baling yang ada di dalam tabung ini, yang kemudian nantinya gerakan dari baling-baling ini akan terbaca oleh monitor. Ini komponen monitor, dan nantinya di sini akan dapat terbaca kecepatan arus air ya di suatu badan perairan tersebut. Nah, untuk current meter ini digunakan untuk mengukur kecepatan arus air di kedalaman tertentu. Misalkan kalau kita ingin mengukur kecepatan arus air yang mempengaruhi persebaran bentos, maka current meter ini kita letakkan di dasar permukaan perairan, karena untuk bentos itu sendiri yang sangat berpengaruh tentunya kecepatan arus air yang ada di dasar perairan. Untuk cara penggunaan current meter itu sendiri, pertama-tama kita harus membuka tabung yang menutupi baling-baling di current meternya seperti ini. Kemudian kita menghidupkan monitornya dengan cara menggeser tombol ini ke angka 60-20.000 rpm. Setelah itu baling-baling dari current meter ini kita letakkan di dasar perairan, karena tadi kita akan mengukur kecepatan arus pada dasar air yang mempengaruhi persebaran bentos. Untuk peletakan baling-baling ini harus pas dan menghadap ke arus air. Baling-baling yang ini menghadap ke arus air, dan diusahakan tidak goyang tangannya, karena nantinya akan berpengaruh terhadap pengukuran atau angka yang dikeluarkan dari monitor ini. Setelah itu
kita tekan bagian ini untuk mengukurnya. Nah, contohkan. Nantinya angkanya akan terlihat di sini. Di sini angkanya 1037 rpm. Nah, untuk pengukuran ini dilakukan 10 kali pengulangan. Itu dengan melihat perubahan angka yang di monitor ini. Diusahakan itu angkanya tidak berbeda jauh, tidak berbeda signifikan. Misalkan kalau 1037 rpm, kemudian di angka selanjutnya itu 1040 rpm, itu dicatat. Kemudian nanti misalkan berubah lagi menjadi 1036 rpm, itu juga dicatat sampai 10 kali. Kalau misalkan dari 1037 rpm ini berubah menjadi 500, angka itu dibuang karena nanti akan berpengaruh di hasilnya. Kemudian untuk setelah dilakukan 10 kali pengulangan tersebut, nantinya hasil dari angka-angka dari 10 kali pengulangan tadi dijumlahkan dan dirata-ratakan, dan nanti itulah hasil dari pengukuran kecepatan arus air di kedalaman di dasar perairan tersebut. Nah, diusahakan untuk pengukuran kecepatan arus air menggunakan karbon meter ini diusahakan dilakukan oleh 2 orang. Satu tugasnya untuk mencatat, untuk melihat kecepatan arus air yang ada di monitor ini. Satunya lagi untuk mencatat kecepatan arus air yang kita lakukan selama 10 kali pengulangan tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur tingkat kecerahan atau tingkat kekeruhan suatu badan air dengan menggunakan alat yang bernama capping sechi atau sechi disk. Capping sechi ini terdiri atas kepingan berwarna putih seperti ini, kemudian ada tali dan tempat untuk menambah panjang talinya. Alat ini digunakan dengan cara melihat dengan cara diturunkan ke dalam badan air hingga yang bagian keping berwarna putih ini tidak terlihat lagi. Kemudian dicatat kedalamannya. Setelah itu keping ini diturunkan kembali sedalam beberapa meter. Setelah itu ditarik kembali secara perlahan-lahan dan dilihat hingga warna putihnya ini terlihat kembali, kemudian dicatat lagi kedalamannya. Kemudian angka kedalamannya yang 2 itu tadi dicari rata-ratanya, dan angka yang didapatkan dari perhitungan tersebut merupakan tingkat kecerahan dari badan airnya itu tersebut, dan itu disebut dengan kecerahan sechi. Selanjutnya kita akan memulai untuk posko kedua, yaitu posko mengenai pengenalan alat sampling biota perairan. Oke, baik, pada kesempatan kali ini sistem ekologi hewan akan menjelaskan bagaimana dan apa saja alat-alat untuk sampling biota perairan. Oke, pertama kita akan masuk pada sampling biota perairan yang pertama, yaitu mengenai sampling hewan lentas. Jadi untuk alat-alat yang akan digunakan yaitu starter net, kemudian ini saringan bertingkat, selanjutnya adalah ember dengan ukuran tertentu, dan kemudian adalah baki. Kalau bisa baki ini yang berwarna lebih cerah, kemudian pinset, dan juga botol sampel, botol film ataupun plastik, serta alkohol dengan konsentrasi tertentu untuk digunakan sebagai pengawetnya dari hewan tersebut. Jadi untuk cara penggunaan dari starter net ini, pertama itu kita tentukan terlebih dahulu dari mana arus sungai tersebut. Jadi untuk cara pemakaian dari starter net ini, contohnya arus sungai itu berasal dari sini. Jadi untuk pemasangan starter net ini melawan dari arus sungai. Jadi arah lubang ini melawan dari arus sungai. Setelah itu kita pastikan untuk pemakaian starter net ini umumnya digunakan pada untuk substrat berbatu ataupun substrat yang berpasir atau berkelikir.
Jadi setelah kita letakkan, kita pastikan terlebih dahulu untuk permukaan dari sungai tersebut dicari yang lebih datar supaya mudah untuk pengambilan dari substrat tempat hewan bentus tersebut menempel. Setelah kita letakkan, jadi untuk server yang kita gunakan inilah ukuran 30 x 30 cm. Setelah kita letakkan, maka kita ambil seluruh substrat yang ada di dalam petak tersebut, baik itu batu, kerikil, dan juga pasir. Jadi untuk selanjutnya, setelah itu maka kita ambil batu-batu tersebut yang berada dalam kotak persegi ini, kemudian dimasukkan ke dalam ember. Yang sebelumnya ember ini harus berisi air, baik itu berupa batu, kerikil, ataupun batu-batu kecil ataupun batu-batu yang besar. Setelah itu, maka untuk selanjutnya, dari batu-batu ataupun kerikil yang kita ambil tadi, selanjutnya akan dilakukan penggosokan. Jadi tujuannya untuk memisahkan antara hewan-hewan macrozoobenthos yang menempel di substrat tersebut, baik batu ataupun baik dari kerikil ataupun pasir. Jadi setelah digosok, maka akan terpisah dari hewan-hewan macrozoobenthos tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada saringan bertingkat. Jadi untuk saringan bertingkat ini banyak ukurannya, dan umumnya yang digunakan adalah ukuran 0,25 mikron. Jadi untuk pemakaiannya ini, jadi kita tentukan terlebih dahulu untuk sampel macrozoobenthos itu ukuran mana kita akan pakai. Selanjutnya, kemudian dari sampel yang sudah kita gosok di bebatuan tadi, yang sudah ada dalam ember, selanjutnya kita saring pada saringan bertingkat ini. Untuk penyaringannya dilakukan beberapa kali ulangan sampai dirasa antara substrat berbatu berpasirnya itu dan untuk sampel macrozoobenthosnya itu sudah dapat kita amati. Kemudian setelah itu, maka kita masukkan ke dalam baskom ataupun alat yang disediakan, seperti contohnya di sini ada baki ataupun baskom. Kemudian setelah itu kita masukkan kepada plastik ataupun botol sampel jika ada. Jadi kemudian setelah dimasukkan di dalam plastik ataupun botol sampel, maka diberi larutan alkohol ataupun untuk sebagai pengawet dari macrozoobenthos tersebut supaya bisa awet dan bisa diamati morfologinya. Oke, selanjutnya setelah sampel macrozoobenthos dipisahkan dari substratnya, maka selanjutnya kita akan lakukan penyaringan dengan alat yang namanya itu saringan bertingkat. Jadi saringan bertingkat ini sudah banyak ukurannya, dan biasanya untuk yang pada penggunaan sampel macrozoobenthos itu digunakan saringan dengan ukuran 0,25 mikron. Oke, setelah dilakukan penyaringan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan sampel yang telah disaring tersebut ke dalam plastik dengan ukuran 5 kg. Jadi setelah itu dimasukkan dalam plastik, maka diberi larutan formalin dengan konsentrasi 4% sebagai pengawetnya supaya dari macrozoobenthos tersebut tidak hancur, dan juga sampel-sampel serta bentuk ukuran morfologinya bisa diamati untuk identifikasi. Oke, setelah itu maka sampel tersebut dibawa ke laboratorium. Maka setelah itu sampel tersebut dilakukan pencecahan di baki. Jadi setelah itu kita pilih mana saja sampel macrozoobenthos yang kita lihat, kemudian kita masukkan ke dalam botol film. Jadi gunanya supaya mudah kita memisahkan antara dari substrat tersebut, antara macrozoobenthos dan substratnya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam botol film ini, maka akan dilakukan identifikasi menggunakan mikroskop cahaya. Untuk alat yang kedua, yaitu masih dalam sampling macrozoobenthos. Alat yang kedua yang dipakai adalah Ekman Grab. Jadi Ekman Grab ini digunakan untuk mengambil sampel macrozoobenthos yang memiliki substrat yang berlumpur dan juga pada perairan yang dalam. Jadi untuk penggunaannya ini itu bisa dilihat seperti ini.
dari kedua katupnya ini itu dikaitkan pada bagian besi yang di atas. Oke, setelah itu secara perlahan kita turunkan dari Ekman Grab ini kepada dasar perairan. Apabila sudah dengan bantuan tali ini, apabila rasanya sudah cukup, maka dari bahan besi ini kita jatuhkan dengan perlahan, karena di sini dari Ekman Grab ini akan mengambil substrat yang berada di dasar perairan tersebut seperti ini. Oke, jadi untuk saat penggunaannya kita memang memerlukan kehati-hatian supaya tidak terjadi kecelakaan dalam kerja. Setelah itu, sampel yang terambil, maka kita masukkan ke dalam ember, kemudian kita pilih sampel 50 cm dan juga dimasukkan ke dalam plastik ukuran 5 kg. Dan untuk selanjutnya kita beri formalin dengan konsentrasi 4%. Dan kemudian untuk cara selanjutnya itu sama seperti pengolahan dan pengamatan untuk sampel mikrosedimentasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada sampling biota perairan, yaitu plankton. Jadi untuk sampling biota perairan ini kita menggunakan plankton net, ember, botol sampel. Selanjutnya itu ada sprayer, dan juga nanti di laboratorium kita menggunakan mikroskop. Untuk cara penggunaan dari plankton net itu sendiri, kita masukkan dalam badan perairan sampai setengah plankton net ini masuk ke dalam perairan tersebut untuk menghindari kerusakan dari plankton net itu sendiri, karena ini rentan sekali dengan kerusakan. Selanjutnya itu kita memasukkan air secara perlahan ke dalam plankton net menggunakan ember. Konsentrasi dari air yang kita masukkan itu sendiri tergantung dengan kondisi perairan itu sendiri. Jika kita melihat kondisi perairan itu tampak hijau, itu berarti kondisi alga atau plankton yang berada di dalam perairan itu sendiri berada di konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi kita hanya memasukkan 50 liter saja ke dalam plankton itu sendiri. Jika kita melihat konsentrasi air yang berada di perairan tersebut tidak seperti tampak kehijauan, kita memasukkan ke dalam plankton ini 100 liter air. Setelah kita masukkan, kita saring hingga airnya hanya terkumpul di bagian bawah ini saja. Lalu air yang berada di bawah ini kita pindahkan ke dalam botol sampel, yang mana nantinya satu ini memenuhi satu botol sampel. Jadi setelah kita masukkan ke dalam botol sampel, kita berikan alkohol 96%. Lalu setelah itu bisa kita amati di laboratorium menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita akan memulai posko 3, yaitu posko mengenai pengenalan alat sampling biota tanah. Oke, baik, selanjutnya untuk alat pengukuran sampling biota tanah, alat yang digunakan itu bor tanah. Di bor tanah ini digunakan untuk mengambil biota yang berada di dalam tanah. Jadi untuk pemakaiannya ini, pertama kita bisa tentukan berapa kedalaman dari tanah yang akan kita bor menggunakan bor tanah ini. Setelah itu kita baru menggunakan bagian ujung ini, dan kemudian kita ambil dan selanjutnya diukur berapa panjang dari tanah yang kita bor dari alat ini. Kemudian kita tentukan apa saja jenis hewan yang berada dalam yang terambil dengan alat ini. Untuk cara pemakaiannya bisa dilihat dalam video kali ini. Oke, pertama kita tentukan untuk kedalamannya. Ini untuk kuncinya. Di ini alat ini bisa kita ukur berapa kedalamannya. Oke, mungkin terlalu dalam. Kemudian dikunci. Setelah itu pastikan untuk bagian ini
Contohnya tentukan titik-titik yang ingin diambil pada bagian sampel tanahnya. Contohnya di sini kita ambil, kemudian putar. Oke, kemudian setelah bagian penghambatnya setelah sampai di bagian permukaan tanah ini, maka itu menandakan bahasanya untuk ukuran kita sudah penyemburan untuk tanah sudah selesai, dan selanjutnya kita dapat menarik dari alat ini. Oke, dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya disiapkan alat, dan seperti di sini kita gunakan kertas. Oke, baik, untuk mengeluarkan dari sampel tanah yang diambil, kita bisa menggunakan bagian dari ujung ini. Jadi diputar. Setelah sampel dari bor tanah keluar, maka selanjutnya kita ukur berapa kedalaman tanah yang terambil. Baik, untuk saat ini, untuk kali ini kedalaman tanah yang diambil yaitu sedalam 4 cm. Oke, kemudian kalau untuk mengetahui jenis apa saja dari organisme yang terdapat dalam tanah ini, silahkan dicacah dan dipecahkan, kemudian silahkan dipilih apa saja jenis-jenis organisme yang terdapat dari sampel tanah yang diambil. Sampel yang telah didapatkan melalui bor tanah kemudian kita olah menggunakan alat bernama toolgrain. Untuk alatnya itu seperti ini. Toolgrain terdiri atas botol kaca berisi larutan alkohol 70% sebagai pengawet hewan. Kemudian ini ada corong, dan satunya corong yang berisi lampu untuk memancing hewan-hewan supaya keluar dari tanah yang telah diambil. Kemudian ini ada penyangga. Untuk corong pertama itu berisi kawat mesh sebagai penampung dari tanah sampel yang telah diambil. Untuk prinsip kerja dari toolgrain itu memanfaatkan panas dari lampu yang dipasang di corong bagian atasnya untuk memancing hewan-hewan yang ada di dalam sampel tanah dari bor tanah yang telah diambil tadi untuk keluar menuju arah bawah tempat penampungan hewan-hewan tadi dan terjatuh ke larutan pengawetnya. Untuk penggunaan lampu ini sendiri bisa digantikan dengan penggunaan kapur barus. Selanjutnya kita masuk ke posko terakhir yaitu posko 4 mengenai pengukuran kadar oksigen, yang mana kita akan mempraktekkan cara pengukuran DO atau dissolved oxygen. Untuk peralatan yang digunakan dalam pengukuran DO air, yang pertama adalah botol sampel terang dengan volume 250 ml, kemudian labu Erlenmeyer dengan volume 250 ml, kemudian pipet tetes sebanyak 1 buah, pipet volumetrik sebanyak 3 buah, serta jarum suntik. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam pengukuran DO antara lain sebanyak 250 ml sampel air yang akan diukur DO-nya, kemudian larutan KOHKI, larutan Na2S2O3, larutan amilum, larutan NaOH, larutan MnSO4, serta H2SO4 pekat. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengukuran DO adalah dengan memasukkan MnSO4 sebanyak 1 ml ke dalam botol sampel 250 ml yang telah berisi sampel air yang akan diukur DO-nya. Setelah itu dimasukkan larutan KOHKI sebanyak 1 ml ke dalam botol tadi.
kemudian dihomogenkan sehingga terbentuk endapan berwarna coklat. Setelah terbentuk endapan, kemudian dimasukkan larutan H2SO4 pekat sebanyak 1 mili. Dan dihomogenkan kembali sampai endapannya hilang. Apa putih-putih? Itu bermasukan Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan larutan sampel tersebut ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 100 mili. Nah, Itu baru milih. Dia 5 mili nak sih? 2,5. Enggak, dia sampai gumam itu mudah. Kok calean saya punya tuh baru milih tak pakainya. Kemudian dititrasi dengan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Enggak bisa, udah lapor gitu. Sudah? Udah. Alah, tidak di tengah. jauh beda ya kah? Sedikit lagi. Beda kan? Yo. Alah, berarti itu. Setelah dititrasi, larutan tersebut ditetesi amilum 1% sebanyak 5 tetes sampai larutan berwarna biru tua. Pakai amilum Pakai Na2 belum. Sampai warna bening. Itu 5 mili. Setelah itu, dititrasi lagi menggunakan Na2S2O3 sampai larutan berwarna tepat bening. Pas 2,5 tadi kawan. Lah kawan. Lah. Iko nampak skalanya. Setelah itu, hitung volume Na2S2O3 yang terpakai. Setelah volume Na2S2O3 yang terpakai dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang tertera di video berikut. Tak rumusnya dong. Skala ppm. Untuk pengukuran DO ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berarti 50. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran BOD atau Biological Oxygen Demand. Untuk peralatan yang digunakan itu kurang lebih sama dengan peralatan yang kita gunakan untuk pengukuran DO. Hanya saja untuk botol sampelnya kita menggunakan botol sampel gelap. Botol sampel gelap ini bisa berupa botol sampel dengan kaca yang berwarna gelap atau bisa dengan botol bening yang kita tutup dengan selotip berwarna hitam sehingga cahaya tidak masuk. Tujuan digunakannya botol sampel gelap ini adalah untuk menghentikan atau membatasi fotosintesis yang terjadi pada alga akibat cahaya matahari agar tidak terjadi penambahan oksigen pada sampel air yang akan kita ukur BOD-nya.
Untuk bahan yang diperlukan dalam pengukuran BOD kurang lebih sama dengan bahan yang diperlukan dalam pengukuran DO. Hanya saja untuk sampel air yang kita akan ukur BOD-nya ini merupakan sampel air yang telah diinkubasi di dalam inkubator dengan suhu 20 derajat Celcius, ataupun alternatifnya bisa dengan menginkubasi air tersebut di dalam kotak yang berisi batu es dan diganti setiap harinya. Tujuan sampel air yang akan diukur BOD-nya diinkubasi selama 5 hari karena 80% bahan organik telah terdekomposisi selama 5 hari, dan juga nilai BOD 5 hari merupakan 70-80% dari nilai BOD total. Sedangkan tujuan sampel air ini diinkubasi di dalam inkubator dengan suhu 20 derajat Celcius maupun diinkubasi di dalam kotak yang berisi batu es dan diganti setiap harinya adalah supaya suhunya tetap konstan dan sesuai dengan habitat di mana sampel ini diambil. Selain itu, suhu yang berubah-ubah dan tidak konstan juga akan berpengaruh terhadap hasil BOD-nya nanti. Untuk langkah pengerjaan pengukuran BOD itu sama dengan langkah pengerjaan pengukuran DO karena sama-sama menggunakan titrasi Winkler. Hanya saja nanti untuk rumus perhitungannya yang berbeda. Untuk rumus perhitungannya tertera di video ini. Demikian praktikum ekologi hewan objek 1 mengenai pengenalan alat dan pengukuran faktor lingkungan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya sebagai PJO mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.